ketika kita berharap di bunga bank itu ada, apakah hukumnya haram? Ya, hukumnya kembali lagi dengan hukum tiga pendapat tadi. Ada yang... Video ini dipersembahkan oleh Radar Bank. Semua orang butuh uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Radar Bank, balik lagi di channel YouTube Radar Bank. Nah teman-teman, kita masih masuk di segmen Tanya Ustadz ya, masih bersama dengan Ustadz Tito Bustowo. Beliau merupakan pimpinan dari Pondok Ngaji Darul Mubarak Kota Banjar Lampung ya teman-teman. Nah di sini Ustadz kita masih mau menjawab nih pertanyaan dari teman-teman semua. Ustadz masih bersedia untuk menjawab? Boleh. Masih sangat bersedia ya teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Nah untuk pertanyaannya di sini adalah apa sih Ustadz itu hukum menabung di bank gitu Ustadz? Hukum menabung di bank gitu Ustadz. Baik ada bank konvensional dan syariah gitu Ustadz. Nah itu secara keseluruhannya dalam pandangan Islam itu seperti apa? Gitu. Oke, terima kasih Mbak Rina. Bagaimana hukum kita meminjam uang di bank? Ada beberapa pendapat mengenai hukum peminjaman di bank, karena di bank tidak bisa kita pungkiri bahwa di bank ada namanya bunga bank ya. Bunga bank itu merupakan tambahan dari pinjaman kita. Maka di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang mengharamkan. Ini merupakan keputusan Munas Alim Ulama NU waktu itu di Bandar Lampung tahun 92, bahwa hukum kita meminjam di bank itu ada 3. Yang pertama adalah haram. Atas dasar apa? Atas dasar bahwa bunga bank merupakan mutlak sama dengan riba. Dalilnya yaitu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah mengharamkan riba, dan menghalalkan jual beli. Pendapat yang kedua yaitu boleh. Kenapa boleh? Karena namanya bunga bank itu suatu bentuk SOP ya, sudah standar operasional begitu, dan itu sebuah keniscayaan akan adanya fluktuasi uang gitu. Maka timbullah namanya bunga bank itu gitu. Maka para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini diperbolehkan, yaitu berlandaskan surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Yaitu bahwa wahai orang beriman, jangan sampai kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Nah, kemudian ila antakuna tijaratan antara diminggu, kecuali harta-harta tersebut merupakan bentuk perniagaan yang sama-sama ridho, yang sama-sama suka di antara kalian, sama-sama sepakat nih. Nah, ulama yang kedua ini berpendapat bahwa riba itu sesuatu yang batil tadi, yang batil, maka itu diharamkan. Dan bunga bank merupakan tijarah yang berlaku di antara kita, di antara kalian. Maka bunga bank diperbolehkan oleh pendapat yang kedua ini, dan hukumnya halal kita meminjam di bank, baik itu konvensional maupun bank syariah. Nah, kemudian pendapat yang ketiga bahwa bunga bank itu merupakan sesuatu yang syubhat, tidak haram dan tidak halal. Nah, syubhat nggak jelas, remang-remang gitu ya. Maka ulama yang ketiga ini menganjurkan bahwa kita, dan saya sendiri menganjurkan bahwa lebih baik kita meminjam atau berniaga dengan bank-bank yang syariah, karena bank tersebut sudah berlandaskan dengan ulama-ulama, pendapat ulama-ulama yang sudah ada yang menanggungnya gitu, sudah ada yang dijadikan dasar pengambilan langkah di bank tersebut. Nah, ini juga sesuai dengan sabda Nabi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, al-birru ma'ana ilaihi an-nafsu wa ma'anna ilaihi al-qalb. Kebaikan yaitu sesuatu yang membuat dirimu tenang dan membuat hatimu juga tenang. Wal ismu ma'haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nasu wa aftuka. Dan dosa itu sesuatu yang membuat dirimu ragu, sesuatu yang membuat dadamu atau hatimu juga tidak jelas atau ragu-ragu gitu ya, tidak tenang. Walaupun bahkan ini walaupun seluruh manusia menyatakan bahwa itu baik.
Nah, jadi berdasarkan 3 pendapat ini, pendapat yang ketiga yaitu syubhat, ya saya menyarankan untuk di bank syariah saja, karena itu lebih menyelamatkan dan lebih membuat hati kita tenang. Itu Mbak Lina. Oke teman-teman ya, tadi jawaban dari Ustadz itu terkait dengan hukum dari menabung di bank ya, baik konvensional maupun syariah gitu ya tentunya. Nah buat teman-teman di sini di dalam studio, apakah ada yang ingin ditanyakan nih terkait dengan hukum-hukum yang lain? Misalkan ada pertanyaan ganjel gitu ya, pengen ditanyain ke Ustadz itu, disilakan. Ya disilakan rekan. Ya izin Pak Ustadz, izin bertanya terkait dengan tadi yang telah disampaikan. Apakah dalam hukum Islam itu Ustaz, atau ulama Indonesia lah khususnya itu telah menentukan ataupun ada ketentuan terkait dengan bunga, misal bunga itu harus nggak boleh melebihi berapa persen gitu, itu Ustaz, apakah ada ketentuannya atau hukum Islam ataupun juga udah ada ketentuan dari MUI-nya gitu Ustaz? Cukup Ustaz. Oke, terima kasih Mas Alwi. Terkait dengan bunga bank ini, untuk ulama Indonesia, MUI sendiri itu mengharamkan bunga bank yang konvensional, ya, bunga bank. Tentang berapa jumlah bunga bank itu ya tergantung banknya. Maka kita bisa mengambil pendapat yang kedua, yaitu yang membolehkan itu. Dan diperkuat lagi, kita lebih baik berniaga dengan bank yang syariah. Gitu Mas Alwi. Oke, sudah terjawab ya rekan Alwi. Nah, ada lagi yang ditanyakan rekan-rekan di studio? Oke, saya bertanya Ustaz, kalau misalnya kita menabung di bank, tapi kita mengharapkan bunganya gitu, mengharapkan bunga kelebihannya, itu boleh nggak? Mengharapkan. Jadi kita misalnya punya uang nih, punya uang 10 juta, lah saya tabung di bank lah biar saya dapat bunga gitu, itu termasuk riba atau enggak? Kita berharap bunga itu. Berharap bunga itu. Oke, baik Mas Mahmud. Ketika kita berharap di bunga bank itu ada, apakah hukumnya haram? Ya, hukumnya kembali lagi dengan hukum 3 tadi, 3 pendapat tadi. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, dan ada yang mengatakan itu syubhat. Ketika kita mengharapkan bunga yang ada di bank, kita berharap tidak berharap pun pasti akan dapat. Gitu. Jadi hukumnya kembali lagi ke 3 pendapat itu. Begitu. Tapi kalau secara pribadi, kalau misalnya kita nabung, kalau yang lebih aman mungkin ya, kalau kita nabung di bank tapi nggak usah mengharapkan, pokoknya intinya duit kita biar aman aja, gitu nggak apa-apa mungkin ya. Oke, baik. Ketika kita mendapatkan bunga dan itu kita ragu-ragu, lebih baik bunga itu, lebihannya itu kita tasarrufkan ke hal-hal yang dalam kebaikan, tapi tidak dengan nama kita. Nah, misalkan kita nih sudah kadung nabung di bank konvensional, ya kita percaya bahwa itu haram, maka solusinya yaitu banyak-banyak istighfar, bertobat kepada Allah, jangan lagi berniaga dengan bank konvensional. Kemudian lebihannya itu kita terima, kita tasarrufkan ke kebaikan, dan kebaikan itu jangan atas nama kita. Misalnya nih kita nabung udah sampai 1 M, lebihannya 10 juta. 10 juta itu kan kita transfer ke masjid atau ke panti asuhan. Sesuatu tasarrufkannya itu sesuatu yang kebaikan gitu. Tapi dengan tidak membawa nama kita. Kalau membawa nama kita ya sama aja. Jadi untuk lebih menenangkan begitu Mas. Ya, kita tasarrufkan tapi boleh saja hamba Allah begitu. Jangan atas nama kita. Sudah terjawab ya teman-teman semua di sini. Masih ada lagi yang ditanyakan? Oke, disilakan. Ya izin bertanya lagi Ustaz. Ya kebetulan kan saya juga kan di sini posisinya sebagai buat masjid atau pengurus masjid Ustaz. Kalau misal nantinya gitu ada dana ataupun donasi dan donatur gitu dalam jumlah banyak gitu. Nah saya posisinya bingung mau naruhnya di mana nih. Nah itu bisa saya tabungkan di bank gitu misalnya, itu apakah bisa Ustaz gitu? Bagaimana hukumnya juga Ustaz? Ya, makasih Mas Alwi, ya hukumnya diperbolehkan dan saya sarankan ke bank-bank yang syariah. Begitu Mas Alwi. Boleh untuk Ustaz. Oke, mungkin kita cukupkan ya teman-teman terkait dengan segmen tanya jawab dengan Ustadz Tito. Nah itu tadi ya hukum dari menabung bank baik konvensional maupun di syariah ya. Semoga dapat bermanfaat tentunya untuk teman-teman di luar sana. Buat teman-teman semua yang masih ada pertanyaan-pertanyaan lain silakan sertakan di kolom komentar. Terima kasih banyak Ustadz Tito yang sudah mencerahkan ya
terkait dengan ketidaktahuan kami semua gitu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.